Sobat-sobat Wamin, apa kabarnya semua? Para pencinta Liga Campuran single bed dari Sabang sampai Merauke, semoga semuanya sehat walafiat ya wa amin. Oke, sebelumnya Wa Amin ucapkan selamat datang yang baru nonton video Amin ini. Berjumpa lagi bersama Wa Amin yang prediksi yang mantul. Nah, gak usah baca lagi Wa, langsung aja Wa Amin kasih prediksi Wa Amin untuk malam ini sebagai referensi untuk sobat-sobat pencinta Liga Campuran ataupun single bed. Tapi sebelum masuk pembahasan video ini, jangan lupa dukung channel Wa Amin agar Wa Amin bisa terus berbagi prediksi-prediksi yang mantul dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya Wa, supaya nggak ketinggalan prediksi Wa Amin selanjutnya. Ada 5 pertandingan yang Wa Amin prediksikan untuk malam ini Wa. Nih, di Liga malam minggu. Nah kan, Borussia Dortmund melawan Wolfsburg, Southampton melawan Arsenal, Fiorentina melawan Venezia, Juventus melawan Bologna, Getafe melawan Villarreal. Nah, langsung masuk ke sini dulu Wak, ke Borussia Dortmund melawan Wolfsburg. Di klasemennya, Borussia Dortmund ini peringkat kedua dengan poin 60, sedangkan Wolfsburg ini peringkat ke-13 dengan poin 34. Dilihat dari head to head kedua tim, di sini jelas yang dimenang tuh Borussia Dortmund Wak, dengan 5 kali kemenangan beruntun di pertemuan kedua tim. Nah, di pertemuan terakhir di kandang Wolfsburg, di sini dia berhasil menang dengan skor 3-1 Borussia Dortmundnya. Untuk 6 terakhir Borussia Dortmund 3 menang 2 draw 1 kalah. Nah, ini pun dia kalah melawan RB Leipzig Wak, di kandangnya sendiri. Sedangkan untuk 6 terakhir Wolfsburg 2 menang 1 draw 3 kalah. Nah, ini pun dia menang ngebante Armenia di kandangnya. Nah, kita lihat juga Wak sumber kita yang satu lagi. Nah, di sini Wak ada beberapa pemain nanti dari pasukan bermain. Nih, di Borussia Dortmund ada banyak Wak juga sama di Wolfsburg. Sedangkan satu masih dipertanyakan. Untuk performanya Borussia Dortmund main di home ya, 2 menang 3 kalah. Dan dalam terakhirnya nih, Borussia Dortmund ini sebagai tim tuan rumah, ya Wak bisa lihat sendiri nih performanya. Dia kalah melawan Bayern Munchen, Bayer Leverkusen, ini Rangers sama RB Leipzig. Sedang performanya Wolfsburg main di away-nya, 1 menang 1 draw 3 kalah. Dan dalam 10 terakhirnya nih, Wolfsburg ini sebagai tamu ya cakadut juga Wak performanya. Nah, kita lihat juga Wak pasaran handicap yang dikasih bandot. Di sini bandotnya kan handicap Borussia Dortmund yang por Wolfsburg 1, 1/4, 3/4 sama 1,5. Kalau di tengah overundernya 3, 3/4, 2, 3/4 sama 3,5. Nah, ini purnya lumayan besar. Apalagi Wak meyakin di sini Borussia Dortmund bisa menang walaupun selisih dikit. Banter-banter selisih 2. Wak Amin di sini pasang di pur di 3/4-nya. Kalau ditanya overundernya, Wak Amin di sini pasang di over di 2, 3/4-nya. Wak Amin yakin di sini bisa skornya itu 3-0. Oke Wak, lanjut Wak ke Southampton melawan Arsenal. Di klasemennya, Arsenal ini peringkat kelima dengan poin 54, sedangkan Southampton ini peringkat ke-14 dengan poin 36. Dilihat dari head to head kedua tim, di sini jelas yang diunggulkan tuh Arsenal Wak dengan 3 kali kemenangan. Nah, Southampton pernah menang sekali, itu pun di Piala FA Wak, dan sekali berakhir imbang. Di peran terakhir di sini di kandangnya Southampton dia berhasil menang dengan 3-1. Sedangkan di kandang Arsenal dia berhasil menang dengan 3-0. Untuk 6 terakhir Southampton 1 draw 5 kalah. Sedangkan untuk 6 terakhir Arsenal 3 menang 3 kalah. Nah, di sini performa Arsenal nih lagi kacau balaunya Wak. Ya, Wak bisa lihat sendiri nih di peran terakhirnya. Sedangkan Southampton di sini dia apalagi dia pertemuan terakhir dibantai dengan Chelsea. Nah, kita lihat juga Wak sumber kita yang satu lagi. Nah, di sini ada beberapa pemain yang tidak pasukan bermain. Untuk di Arsenal ada 2, 1 yang masih dipertanyakan. Sedangkan di Southampton ada 3 Wak yang masih dipertanyakan. Untuk performanya Southampton main di home ya, 1 menang 4 kalah. Nah, dalam terakhirnya nih, Southampton ini sebagai tim tuan rumah sebenarnya bagus Wak, cuma nih belakangan ini lagi menurun. Nah, untuk performanya Arsenal main di away-nya 3 menang 1 draw 1 kalah. Nah, terakhirnya nih, Arsenal ini sebagai tamu sebenarnya cukup bagus juga Wak. Apalagi dia nih yang terakhir ini kalah kena banting dengan Crystal Palace. Nah, kita lihat juga Wak pasaran handicap ya dikasih bandot.
Di sini Bandot menyatakan handicap Arsenal yang por Southampton setengah, seperempat, 3/4 sama lek-lekan. Kalau ditanya over-undernya 2,5, 2,3/4, 2,4 sama 3. Nah, untuk performa sama head to head kedua tim di sini yang diunggulkan untuk Arsenal. Apalagi Arsenal itu memang diunggulkan di Arsenal. Wah, kami yakin di sini Arsenal itu bisa selisih 1. Wah, kami di sini pasang di por di seperempatnya. Kalau ditanya over-undernya, wah, kami di sini pasang di under di 2,3/4-nya. Ini wah, kami predisikan skor itu 0-2 Jawa yang main oleh Arsenal. Oke Wak, lanjut Wak ke Fiorentina melawan Venezia. Di klasemennya Fiorentina ini peringkat ke-7 dengan poin 53, sedangkan Venezia ini peringkat ke-19 dengan poin 22. Nah, dilihat dari head to head kedua tim di sini jelas ya diunggulkan tuh enggak Wak, sorry. Di sini sama-sama imbang Wak. 1 kali kemenangan untuk Fiorentina, 1 kali kemenangan untuk Venezia. Nah, dua kali berhasil imbang. Untuk 6 terakhir Fiorentina 3 menang 2 draw 1 kalah. Sedangkan untuk 6 terakhir Venezia 6 kalah beruntun Wak. Nah, ini performa Venezia ini memang yang buruk Wak. Nah, kita lihat juga Wak sumber kita yang satu lagi. Nah, di sini Wak ada beberapa pemain kita dibebaskan bermain. Untuk di Venezia ada 2 lagi yang masih dipertanyakan untuk di Fiorentina. Untuk performa Fiorentina main di home-nya 3 menang 1 draw 1 kalah. Nah, terakhirnya nih Fiorentina ini sebagai tim tuan rumah memang cukup bagus juga Wak. Di sini dia cuma 2 kali kekalahan. Sedang performa Venezia main di away-nya 1 menang 4 kalah. Nah, terakhirnya nih Venezia ini sebagai tamu cuma 2 kali kemenangan Wak, melawan Bologna sama di Torino. Nah, kita lihat juga Wak pasaran handicap yang dikasih Bandot. Di sini Bandot menyatakan handicap Fiorentina yang por Venezia 1,5, 1,4, 1,3/4 sama 1. Kalau ditanya over-undernya 2,3/4, 3 sama 2,5 sama 3,4. Nah, nggak berbelit pun cakapku. Terus cepat ya kan. Nah, di sini Wamen itu berpilihnya itu dipasang di por di Fiorentina-nya di por 1/4-nya. Kalau ditanya over-undernya, Wamen dipasang di over di 2,5-nya. Wamen yakin di sini skornya itu bisa 3-0 Fiorentina ngebantai. Oke Wak, lanjut Wak ke Juventus melawan Bologna. Di klasemennya Juventus ini peringkat ke-4 dengan poin 62, sedangkan Bologna ini peringkat ke-12 dengan poin 37. Nah, dilihat dari head to head kedua tim di sini jelas ya diunggulkan tuh Juventus Wak dengan 5 kali kemenangan beruntun di pertemuan kedua tim. Nah, di peran terakhir di sini di kandangnya Bologna Juventus berhasil menang dengan skor 4-1, sedangkan di kandang Bologna lagi nih berhasil menang dengan skor 0-2. Untuk 6 terakhir Juventus 4 menang 2 kalah, sedangkan untuk 6 terakhir Bologna 1 menang 3 draw 2 kalah. Nah, di sini Juventus gagal masuk ke Champions Wak. Akan kalah dia melawan Villarreal. Pas di sini dia ngotot Wak di liganya. Nah, kita lihat juga Wak sumber kita yang satu lagi. Nah, di sini Wak ada beberapa pemain yang tidak dipaskan bermain. Untuk di Juventus ada 5, 1 masih dipertanyakan. Sedangkan di Bologna ada 2 Wak yang tidak dipaskan bermain. Untuk pemain Juventus main di home-nya 2 menang 1 draw 2 kalah. Dan terakhirnya nih Juventus nih sebagai tamu sebagai tim tuan rumah di sini yaitu skala banyak 2 kali Wak melawan Villarreal sama Inter Milan. Nah, ini Inter Milan nih kemarin nih oddsnya itu bakalan imbang ini Wak padahal. Untuk performanya Bologna main di away-nya 2 draw 3 kalah. Dan terakhirnya nih Bologna ini sebagai tamu acak aduk juga Wak performanya. Ini Wak bisa sendiri. Nah, kita lihat juga Wak pasaran handicap ya dikasih Bandot. Di sini Bandot menyatakan handicap Juventus yang por Bologna 1,5, 1,4, 1,3/4 sama 1. Kalau ditanya over-undernya 2,5, 2,3/4, 2,4 sama 3. Nah, nggak biasa ya kan, Juventus tuh kurangnya lumayan besar. Padahal di sini bisa terjadinya cuma 2-0 doang. Nah, Wak yakin di sini Juventus tuh bisa 2-0. Wak di sini pasang di por di 1/4-nya. Kalau
Kalau ditanya over-undernya, Wak di sini pasang di under di 23/4-nya. Oke Wak, lanjut Wak ke pelan terakhir, Getafe melawan Villarreal. Di klasemen ya, Villarreal ini peringkat ke-7 dengan poin itu 46, sedangkan Getafe ini peringkat ke-14 dengan poin itu 32. Dilihat dari head-to-head kedua tim, di sini jelas yang dimenang itu Villarreal Wak, dengan 5 kali kemenangan beruntun di pertemuan kedua tim. Nah, tapi di pelan terakhir di sini Villarreal sekali itu menang itu cuma tipis Wak. Padahal di kandangnya ya kan, ini resultu 1-0. Sekarang ini di kandangnya Getafe, ini pun nih lek-lekan Wak. Untuk 6 terakhir Getafe, 1 menang 3 draw 2 kalah. Sedangkan untuk 6 terakhir Villarreal, 2 menang 2 draw 2 kalah. Nah, di sini Villarreal berhasil menang melawan Bayern Munchen nih di Liga Champions Wak. Nah, kita lihat juga Wak sumber kita yang satu lagi. Nah, di sini Wak ada beberapa pemain tidak dipaskan bermain. Untuk di Getafe ada 2, 1 yang masih dipertanyakan. Sedangkan di Villarreal cuma 1 Wak, dan cuma 1 juga yang masih dipertanyakan. Untuk para pemain Getafe main di home ya, 3 menang 2 draw dari sum terakhirnya nih. Getafe ini sebagai tim tuan rumah belakangan ini memang cukup bagus Wak permainnya, apalagi dia menang lawan Real Madrid. Untuk permainnya Villarreal main di away-nya, 1 menang 1 draw 3 kalah dari sum terakhirnya nih. Villarreal ini sebagai tamu ya acak aduk juga Wak. Di sini dia 4 kali kemenangan dan 1 berakhir imbang. Nah, kita lihat juga Wak pasaran handicap yang dikasih bandot. Di sini bandotnya kena handicap Villarreal yang por Getafe seperempat, lek-lekan sama setengah, dan sama di sini Getafe yang pro balik Wak ke Villarreal seperempat. Kalau ditanya over-undernya 2 seperempat, 2 setengah sama 1 3/4. Nah, di sini dilihat dari pasarannya, padahal emang sih performanya itu sama-sama imbang, apalagi Getafe bermain di kandang tuh cukup bagus Wak. Untuk head-to-head kedua tim di sini jelas yang membantu Villarreal. Tapi di pasarannya di sini bisa terjadinya imbang ataupun dimenang oleh Getafe. Wak di sini pasang ditahan di Getafe di setengahnya. Kalau ditanya over-undernya, Wak di sini pasang di under di 2 setengahnya. Wak yakin di sini bisa terjadinya 1 sama ataupun dimenang oleh Getafe 1-0. Oke Wak. Nah Wak, itu dia tim terakhir yang Wamin prediksikan. Jadi kalau sahabat-sahabat Wamin satu dengan Wamin ya kalian boleh ambil ikut Wamin. Kalian pilih-pilih yang satu dengan Wamin. Kalau nggak ya kalian agak pun nggak masalah. Yang penting di sini main Wak harus yakin, jangan ragu-ragu. Dan jangan lupa itu sebagai referensi untuk sobat-sobat pecinta Liga Campuran ataupun single bet. Dan utamakan prediksi sendiri ya kan. Namanya wawang kita ya kan, suka-suka kita. Mau prediksi apapun, yang penting utamakan prediksi sendiri. Jadi hasilnya pun bisa lebih bagus. Oke Wak, dan terima kasih selalu support channel Wamin. Salam, yang penting yakin.